Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawal ini, mari kita masuk ke web ya, ke webnya program ini, Mbak Nika, coba bisa di sana ya, ya untuk melihat. Ya, jadi hari ini kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua, coba kita lihat di, nah ini, di dalam tahap kedua ini kita sudah masuk pada awal penulisan penelitian ya. Nah, memang di dalam model kita itu mengembangkan diri, prinsip blended learning sudah kita mulai, dan hari ini kita sudah ada podcast ya. Jadi kalau Anda melihat podcast itu adalah sebuah cara yang sifatnya audio untuk membantu para peserta yang sibuk untuk bisa mendengarkan sambil mengerjakan hal-hal lainnya ya. Nah, ketika kita melihat podcast ini, itu memang bisa dipergunakan melalui ya website seperti ini, atau kalau Anda mempunyai program musik ya, Spotify ya, nah silahkan Anda masuk ke Spotify ya, sebagai salah satu cara untuk kita bisa akses podcast yang ada di sini dengan mudah ya. Oke, saya coba lihat ke Spotify ya, Mbak. Masuk Spotify dulu untuk melihat apa yang Anda lihat ya, coba Anda masuk ke Spotify, kalau Anda belum tentunya harus install Spotify dan itu gratis ya, walaupun juga ada yang sifatnya itu membayar ya, premium, tapi Spotify itu intinya gratis. Nah, untuk mencari podcast dalam program ini, silahkan Anda klik PKMK, FKUGM atau PKMK UGM, nanti akan ketemu seperti ini ya, ada lambang besar DAS yang mudah dilihat ya. Nah ini, kemudian kita klik, nah ini seperti album yang ada semacam lagu-lagunya ya ini. Tapi lagunya itu diganti dengan pengantar-pengantar ataupun pemahaman data das dan sebagainya ya. Nah, misalnya kita buka pengantar ya, ini paling bawah ya, pengantar ini coba diklik, bisa bunyi nggak ya? Ya, ini pakai coba. Oh, ya. Bisa masuk nggak? Ini sudah masuk. Tapi bisa masuk ke sana? Oh, pakai sana, di sana. Ya. Nah. Jadi podcast itu biasanya sekitar 5-6 menit ya, dan juga 4 menit. Ya, jadi tidak lama. Pengembangan kebijakan menangani masalah-masalah kesehatan prioritas berdasarkan data sistem kesehatan atau DAS, DASK. Selamat bertemu dalam podcast pengantar. Ya, ini pengantar ya, coba klik udah, dan berhenti ke tahap 1 coba. Tahap 1 kita klik di situ. Tahap 1, nanti ya itu. Tahap 1, klik. Ya. Sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerjasama antar lembaga. Dan ketiga, menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di Indonesia. Oke ya, itu tahap 1 yang minggu lalu kita sudah ya. Kemudian sekarang masuk tahap kedua, coba kita lihat podcast kedua kita klik itu bisa di Spotify atau bisa di web. Nah, di Spotify yang mungkin lebih mudah ya. Ya, itu sama saja, isinya sama saja ya. Oke. Coba kita klik tahap kedua, silahkan kita dengarkan sama-sama, saya juga akan dengarkan suara saya. Ya. Selama 5 menit kira-kira. Jadi dengan podcast ini Anda bisa mendengarkan sambil, kalau misalnya Anda tutup bedah, sambil operasi, sambil kalau nyetir dan sebagainya. Pengembangan, selamat bertemu pada podcast tahap kedua. Pelatihan penulisan penelitian kebijakan kesehatan berbasis data sekunder di DAS. Pada tahap kedua ini kita mulai masuk pada sesi yang
sangat penting mengenai bagaimana pemahaman kita mengenai apa yang kita sebut sebagai metode penelitian kebijakan yang berasal dari disiplin ilmu kebijakan dari Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah, ini sesuatu yang baru bagi kita di sektor kesehatan, dan ini bukan ilmu asli dari Fakultas Kedokteran ataupun Kesehatan Masyarakat. Oleh karena ini, program sebuah apa yang kita sebut sebagai lintas disiplin antar fakultas di Universitas Gadjah Mada. Tujuan yang bisa saya sampaikan ada 4. Ya, yang pertama, peserta dapat mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan berdasarkan metode dari ilmu-ilmu sosial dan politik. Nah, ini sebuah hal yang menarik untuk kita semua. Kita sebagian besar dokter atau spesialis, para ahli kesehatan masyarakat yang kemudian mempelajari ilmu baru dari ilmu sosial dan politik yang tentunya banyak sekali kalimat ataupun jargon-jargon yang mungkin khas di ilmu sosial dan politik. Nah, ini penting karena memang kenyataannya evidence base dari kelompok medik itu belum tentu menjadi jaminan untuk masuk sebagai atau dipakai dalam proses kebijakan. Kita tahu persis misalnya obat kanker yang mahal yang ditarik dari... Oke ya, kita matikan dulu. Kita matikan, Mbak. Ya. Kita masuk lagi. Nah ini, jadi podcast itu sama dengan apa yang ada di kerangka acuan ya. Coba kita klik kerangka acuan yang tahap kedua ini. Di dalam tahap kedua ini kita mulai untuk penelitian kebijakan, ya turun terus ya. Dan kalau kita lihat tujuannya ya, jadi seperti yang di podcast tadi saya sudah sampai ke tujuan pertama. Ya, turun lagi. Nah ini, jadi peserta dari ini sudah harapannya dapat mengembangkan kemampuan sebagai akademisi dan peneliti dalam penelitian kebijakan kesehatan berdasarkan metode dari ilmu sosial politik. Nah ini yang tadi saya tekankan bahwa ilmunya adalah bukan ilmu epidemiologi, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu promosi, tapi kita menggunakan ilmu sosial dan politik. Ini. Sehingga para pembicaranya tadi yang Buti katakan itu bukan dari FKKMK ya, tapi justru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bukan justru ya, memang harusnya seperti itu. Jadi ada Ibu B. Faula Kusumasari, teman saya yang sangat aktif di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, dan Ibu Indri Dwi Aprilianti ya, yang juga akan membahas bagaimana hubungan antara kesehatan masyarakat dengan teori kebijakan publik. Jadi sekali lagi ini suatu tujuan yang cross ilmu ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua para spesialis utama misalnya belum terbiasa mendengarkan istilah-istilah kebijakan, ini memang mohon jangan kaget ya. Dan ini proses masih panjang. Kita akan berbulan-bulan bersama dan akan masuk pada suatu model di mana prosesnya itu kita ikuti berbasis pada ilmu sosial dan politik. Kemudian yang kedua, peserta memahami proses penyusunan kebijakan kesehatan di berbagai topik prioritas. Nah ini yang akan terus kita lakukan di sesi ini atau nanti antara sesi ini dan sesi berikutnya. Termasuk pertemuan ketiga, tujuan ketiga, peserta dapat menyusun penelitian kebijakan untuk berbagai masalah kesehatan prioritas. Nah, dengan menggunakan poin keempat adalah data das yang ada ya. Jadi kita tidak mencari data lagi. Tapi sejak sekarang kita mencari istilahnya itu topik dan data yang ada di DAS. Oleh karena itu memang tidak mungkin kita mendapat topik kalau kita tidak memahami data yang ada. Nah sehingga nanti setelah ini, mohon Mas Ikram ini di shoot ya. Jadi kita akan betul-betul melihat kelompok-kelompok yang mengikuti kegiatan ini ya. Ya. Jadi ada tim base ya untuk KIA, GISI, CVD, dan CA. Jadi para peserta yang mempunyai apa yang kita sebut sebagai tim ya, tim. Jadi anggota tim ya, misalnya dari kalau dalam hari ini KIA dan GISI ya, misalnya dari Departemen Anak ya, atau dari Departemen Opskin ya nih.
Nah, ini yang kita harus lihat betul orang-orangnya adalah siapa di sini dan topiknya apa. Kemudian kita juga, belum masuk ya. Nah, ini. Ya, jadi ini di sini kelihatan ada team base ya. Ya. Nah, misalnya dari Department of Skin itu harapannya akan dipicu oleh Bu Ola dan juga Bu Indria ya untuk soalnya apa topik yang bisa kita teliti dari database ini. Nah, mulai hari ini sampai pertemuan berikutnya itu ada waktu sekitar 10 hari ya, kita akan menggunakan berbagai cara untuk menemukan topik tadi untuk kelompok yang tim tadi. Ini nanti ada semua di sini, nanti Mbak Nika itu memfasilitasi yang kelompok KIA dan gizi, dan Mbak Widi yang kelompok CVD dan CA. Ya, oke. Nah, kemudian juga ada para peserta individual. Nggak tahu Pak Ambo dari Kendari ini mungkin individual ya Pak Ambo ya. Ya ini juga apa topiknya? Ya, dalam bidang apa? Dan juga ada kemudian yang individual seperti Pak Ambo yang di Kendari mungkin juga bisa join dengan kelompok dari UGM ya, bisa terjadi. Nanti juga pakai kasus di Sulawesi Tenggara misalnya. Ini bisa. Jadi kita fleksibel untuk mencari topik, tapi intinya kita menggunakan pendekatan yang nanti Bu Ola akan memberikan semacam ya masukan dan nanti kita akan bahas selama 10 hari mendatang dengan berbagai cara ya, tidak hanya Zoom seperti ini ya, tapi bisa pakai diskusi kelompok khusus, kelompok KIA, kelompok gizi, kelompok CVD, dan kelompok CA. Oke, saya kira ini ya yang penting dan mohon untuk Mbak Nika dan Mbak Widi bisa memfasilitasi. Jadi Zoom-nya memang hanya ini dan tanggal berapa tadi ya? Tanggal 13. Jadi kira-kira berapa hari lagi? Enggak. Seminggu ya. Ya seminggu. Punya waktu seminggu untuk kita mencari tadi apa-apa atau topik-topik yang akan menjadi bahan untuk penelitian kebijakan berbasis data sekunder DAS yang akan menjadi dokumen analisis kebijakan dan akan menjadi policy recommendation. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan selamat menempuh proses panjang tapi berbasis pendekatan blended learning ya. Jadi kalau Anda hari ini tidak bisa hadir di pertemuan ini, nanti ada videonya, ada podcastnya, dan ada juga follow up menggunakan WA group dan sebagainya, sehingga yang penting pada target sebelum minggu depan kita sudah mempunyai semacam identifikasi topik-topik penelitian. Saya kira demikian, terima kasih sekali atas perhatiannya. Saya kembalikan pada Mbak Tri dan nanti Bu Ola dan Bu Indri. Terima kasih. Ya.